Oke, kita sekarang lanjut ke part 2 mengenai gerak vertikal. Di mana gerak vertikal itu sendiri ada dua kan, tadi ke bawah sama ke atas. Nah, sekarang kita akan bahas yang ke bawah dulu. Di mana gerak vertikal ke bawah ini pengertiannya adalah gerak suatu benda yang jatuh dari ketinggian tertentu dengan diberikan kecepatan awal. Sekarang kita coba analisis. Misalkan di sini ada sebuah bola, terus di sini ada permukaan tanah. Nah, permukaan tanah, di mana bola ini dia akan pasti jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah hingga menyentuh permukaan tanah. Kita berikan ya, di sini ada ketinggian atau perpindahan dari sini ke sini. Terus di atas ini ada kecepatan awalnya, di mana kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena gerak vertikal ke bawah diberikan kecepatan awal, maka saya silang tidak sama dengan 0. Maksudnya tidak sama dengan 0 ini artinya apa? V0 nya itu bernilai 1, 2, yang penting bukan 0. Nah, terus di mana bola itu kan jatuh ke bawah, dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Pada saat bola itu menyentuh ke bawah, maka di situ terjadilah V maksimum, di mana V maksimum itu dilambangkan dengan Vt. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita analisis dengan GLBB-nya. Jadi gerak vertikal ini semua mirip seperti GLBB. Jadi kita analisis dengan rumus-rumus yang ada di GLBB. Yang pertama, rumus GLBB adalah Vt sama dengan V0 ditambah dengan A kali T. Nah, di mana Vt di sini kan Vmax nih. Nah, Vmax ini juga tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0 juga. Maka Vt-nya di sini ditulis Vt juga, di sini V0-nya juga sama. Terus A-nya yang berubah. Nah, A-nya di sini kan kita untuk bola ini jatuh ke bawah, dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka A-nya itu berubah menjadi G. Nah, seperti ini. Sehingga kita sudah mendapatkan rumus untuk mencari kecepatan akhir. Kalau misalkan nih yang ditanya mencari waktu. Nah, kalau mencari waktu ya gini aja. Jadi kalau kita pindah ruaskan Vt sama dengan V0-nya kan pindah ruas nih. V0 sama dengan gravitasi kali waktu ya. Kalau misalkan yang dicari waktu, maka Vt min V0 sama dengan dibagi dengan G. Nah, jadi kita bisa mendapatkan rumus yang kedua seperti ini. Oke. Ini juga rumus juga. Oke, ini adalah rumus yang pertama. Sekarang kita lanjut ke rumus yang kedua, yakni S. Di mana S itu sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Di mana S ini dia S ini kan perpindahan, maka bisa diganti dengan H. Maka kita rubah menjadi H sama dengan V0-nya tetap V0, kita tulis V0 dikali dengan waktu ditambah dengan setengah kali A-nya ini kita ganti dengan gravitasi. Jadi kalau kalian tahu, yang perlu diganti-ganti itu adalah percepatan, yang A ini sama S-nya. Nah, kalau yang S itu diganti dengan H,
sedangkan A ini diganti dengan gravitasi, percepatan gravitasi. Oke, dikali dengan T pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumus yang ketiga. Intinya sih rumusnya itu ya ini sama ini sih. Ini kan untuk mencari waktu. Mencari waktu kan juga banyak caranya. Ini juga bisa, rumus yang ketiga ini bisa kok cari waktu. Nah, sekarang rumus yang terakhir. Nah, rumus yang terakhir kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Oke, di sini yang kita rubah cuma A sama S-nya saja. Di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Nah, dari sini kita kalau ingin mencari VT, misalkan mencari VT doang nih tanpa kuadrat, maka sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Oke, mungkin itu aja tentang gerak vertikal ke bawah. Terima kasih. Sekarang ada contoh soal gerak vertikal ke bawah, di mana Danu melempar bola pada ketinggian 2 meter dengan kecepatan 3 meter per second. Tentukan kecepatan bola tersebut menyentuh tanah dan waktu bola tersebut turun hingga menyentuh tanah. Oke, di sini yang diketahui itu ada ketinggiannya sebesar 2 meter dan kecepatan 3 meter per second. Jadi itu adalah V0-nya sama dengan 3 meter per second. Setelah itu ada percepatan gravitasi pastinya ya, 10 meter per second kuadrat. Oke, terus yang ditanya adalah berapa kecepatan bola pada saat menyentuh tanah, maka VT yang dicari. Setelah itu waktu bola turun hingga menyentuh tanah, jadi mencari T-nya. Jadi untuk pengerjaannya bisa kamu gambarkan terlebih dahulu, misalkan bola terus dia jatuh ke tanah, menyentuh ke tanah, terus berapa kecepatan bola pada saat menyentuh tanah di sini ya, atau Vmax VT gitu ya. Terus di sini dia diberikan kecepatan yakni V0 sama dengan 3 meter per second. Setelah itu ada gravitasi pastinya ya, 10 meter per second. Selanjutnya di mana bola itu jatuh pada ketinggian 2 meter. Nah, sehingga kita bisa mencari rumusnya dengan menggunakan, kalau tidak menggunakan VT sama dengan V0 plus A kali T, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, di sini kita bisa menganalisa, dimana kalau yang rumus yang pertama itu kan di sini nggak diketahui waktunya kan, jadi kita tidak bisa. Sedangkan untuk rumus yang kedua, V0-nya ada, A-nya atau percepatannya ada, kita pakai percepatan gravitasi, sedangkan S-nya itu kita pakai dari hanya seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan aja V0 kuadrat itu kan sama dengan 3 meter per second atau 3 pangkat 2 ditambah dengan 2, A-nya itu sebesar 3, S-nya itu sebesar, A-nya kan diganti dengan A-nya ini kan diganti dengan percepatan gravitasi, maka kita beri 10, sedangkan S-nya ini adalah ketinggian, maka kita tulis sebesar 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah dengan 2 kali 10 kali 2, maka 40. Jadi sama dengan 49. Ini kan VT kuadrat. Yang ditanyakan kan VT-nya berapa, bukan VT kuadrat. Maka VT sama dengan akar dari 49. Akar 49 itu sama dengan
7, sehingga kecepatan maksimum atau kecepatan akhirnya adalah 7 meter per second. Oke, itu aja soal dari gerak vertikal ke bawah. Bisa mengerjakan soal yang ada di link deskripsi. Jangan next ke video selanjutnya sebelum selesai mengerjakan soalnya. Terima kasih.